Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Indra Mustaqim. Kali ini kita akan mereview sedikit gitu kan apa yang terjadi ataupun kaleidoskop di tahun 2025 ini kan, berkaitan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Kita tahu dan tentunya dalam pendekatan ini saya menganalisisnya itu dengan pendekatan komunikasi autentik dan autentisitas ya. Jadi bukan hanya menyampaikan peristiwa-peristiwa tersebut dari secara utuh A, B, C, D, tidak, tapi kita akan melihatnya, menganalisis dan melakukan introspeksi mendalam seperti apa. Yang pertama adalah tentang banjir bandang ya, banjir bandang yang di mana ada kayu gelondongan gitu kan yang menghantam banyak desa itu mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat gitu kan. Jadi yang menjadi perhatian di sini adalah negara itu telat hadir gitu kan. Negara telat hadir, bantuan itu telat hadir sehingga menimbulkan suatu kritik sosial ya dari masyarakat yang sangat tajam. Ini pernah saya bahas itu kan beberapa kali di mungkin bisa Anda teman-teman flashback di beberapa video sebelumnya tentang komunikasi bencana dan beberapa penanganan bencana itu dalam perspektif PR atau pemerintah, dalam perspektif komunikasi politik. Di mana krisis tersebut itu kan suatu krisis di mana harus ditangani dengan komunikasi yang berbasis pada pendekatan krisis ya, termasuk salah satunya dengan komunikasi bencana karena kan banyak orang yang meninggal dan yang menjadi perhatian itu karena yang disalahkan itu adalah lahan kelapa sawit ya, pembalakan hutan yang sangat masif di daerah Sumatera, hingga kayu-kayunya masih ada di situ. Kemudian pas terjadi hujan siklon ditambah siklon, hujannya terus-menerus hingga terjadi bandang dan kayunya itu menghantam banyak rumah dan menghancurkan banyak bangunan dan jembatan gitu kan sampai terseok-seok, kemudian ditambah dengan penanganan penanganan bantuan yang sangat terlambat, apalagi Indonesia itu menolak bantuan asing ya yang diumumkan oleh pemerintah pusat, itu menolak bantuan asing karena Indonesia mampu menangani tersebut hingga akhirnya muncullah gerakan di masyarakat terutama oleh para ini ya, oleh para selebgram, oleh para konten kreator yang mengusung ataupun mengumpulkan bantuan bantuan secara daring ya kan, secara online untuk disalurkan langsung kepada masyarakat. Ini juga menunjukkan gitu kan bahwa pola komunikasi penanganan bencana itu tidak tidak transparan. Jadi pemerintah itu seperti seolah bergerak sendiri tanpa adanya publikasi di media yang masif, tidak menunjukkan di media sosial bagaimana penanganan bencana. Sementara ini adalah era di mana media sosial sudah berkembang gitu kan. Masyarakat sudah memiliki akses internet, masyarakat sudah memiliki akun YouTube, akun media sosial, akun TikTok, akun Instagram, dia menyebarkan kondisi realita di lapangan di mana mereka tidak mendapatkan bantuan. Jadi istilahnya bantuan-bantuan dari pemerintah itu bantuan dari pemerintah atau dari masyarakat tidak terdistribusi dengan baik, tidak terkelola dengan baik. Padahal itu kan seharusnya Indonesia sudah berpengalaman gitu kan dalam menghadapi banyak bencana. Tetapi kenapa ini terjadi suatu error ataupun suatu kesalahan gitu kan? Siapa yang harus bertanggung jawab? Tentunya yang harus bertanggung jawab adalah mereka yang berurusan gitu kan langsung dengan bencana. Seperti kita ketahui Menteri Sosialnya pun ya Gus Ipul itu kan juga tidak terlalu tampil gitu kan, berbeda dengan menteri sosial yang dulu gitu kan sering tampil ketika terjadi bencana terdepan dan sepertinya ini menteri sosialnya itu sibuk sendiri dengan urusannya sendiri sehingga akhirnya ada apa namanya ya, ada kesan itu kan kritik dari sebagian masyarakat gitu. Padahal bisa saja sebenarnya Menteri Sosial ataupun BNPB ataupun pemerintah sudah bekerja dengan baik, tetapi tidak terekspos dengan lancar dan tidak terekspos dengan cepat hingga akhirnya muncul suatu pembiaran hingga terjadi suatu apa ya namanya suatu gap ataupun kesenjangan yang tidak adanya ataupun tidak nyambungnya gitu kan antara antara penanganan bencana tersebut
dengan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Bagaimanapun ketika terjadi suatu bencana, maka itu kan upaya untuk melakukan apa namanya, upaya-upaya untuk melakukan pemberian bantuan itu pasti akan melalui banyak hambatan karena banyak jalan rusak, jembatan yang putus, dan lain sebagainya. Dalam hal ini BNPB itu juga harus berefleksi, harus mengevaluasi diri apa kelemahan dalam penanganan bencana-bencana yang terjadi di Sumatera untuk kedepannya bisa memperbaiki diri ya, terutama dalam penanganan bencana. Jadi diperlukan suatu standar operational procedure SOP dalam dalam penanganan bencana. SOP tersebut itu termasuk dalam pembangunan upaya konstruksi SOP dalam komunikasi krisis ataupun komunikasi krisis yang berkaitan dengan bencana. Ini menjadi pembelajaran bersama ya. Demikian juga timnya Presiden Prabowo gitu kan, dan lain sebagainya. Dan itu kan juga dikeluhkan ketika Presiden Prabowo juga menekankan gitu kan agar para menteri ataupun anggota DPR tidak melakukan wisata bencana, dan itu kan hingga akhirnya muncul suatu kesan bahwa banyak menteri yang datang tidak bekerja. Oh oke, ketika yang datang itu menteri sosial, oke, yang datang menteri infrastruktur, oke, yang datang adalah menteri yang berkaitan. Tetapi ketika yang datang itu menteri yang tidak berkaitan, maka itu akan menunjukkan suatu wisata bencana hanya untuk meningkatkan citranya saja gitu kan. Akhirnya dikritik oleh para netizen dan itu menjadi heboh dan ada larangan khususnya. Kemudian hal yang paling menarik di Indonesia itu adalah demo reset Indonesia ya. Demo reset Indonesia itu ketika para Gen Z itu kan, bahkan itu Gen Z ini demo Gen Z yang di Indonesia ini justru itu kan dianggap sebagai suatu pionir gerakan Gen Z di global. Jadi gerakan Gen Z yang ada di Indonesia itu diikuti beberapa seperti di negara Nepal, Filipina, banyak negara-negara lain untuk mengguncang pemerintahannya gitu kan. Kalau di Nepal sukses menggulingkan pemerintahannya, di beberapa negara ada yang sukses, kalau di Indonesia termasuk gagal gitu kan. Tetapi itu mampu justru menjadi suatu upaya untuk mengetuk pintu para pemimpin pemerintahan atau pemimpin politik untuk sebenarnya ini loh, saya masyarakat Indonesia perlu diperhatikan. Ini loh munculnya suatu kemarahan gitu kan, suatu kemarahan publik, munculnya suatu suatu kekecewaan publik itu merupakan suatu hal yang sangat wajar gitu kan, ketika gaji DPR harus berjuta-juta, gaji pejabatnya berjuta-juta, mereka tidak perlu membayar pajak, sementara masyarakatnya harus membayar pajak, misalnya kan seperti itu. Jadi ada kekecewaan, kemudian kebijakannya tidak pro rakyat, kemudian istilahnya tidak menerima kritik dan lain sebagainya, hingga akhirnya muncul gerakan Gen Z untuk membuka ruang demokrasi yang begitu luas. Dan itu akhirnya menjadi suatu gerakan yang ujung-ujungnya itu hanya, kalau menurut saya, hanya lebih bersifat fenomena saja ya. Karena fenomena itu tidak ada kelanjutannya ke depan, dan itu hanya ya kalau ya selesai sudah gitu, ketika udah demo selesai, ketika ada gerakan itu dianggap selesai dan itu bubar, tidak ada kelanjutan. Itu kan berbeda berbeda dengan beberapa demonstrasi di Amerika Serikat atau di Eropa, di mana demo itu berkelanjutan, bukan digelar terus-menerus, tetapi itu adanya wujud kontrol, adanya lembaga sosial dan lain sebagainya. Dan ini menjadi hal yang menarik ya, gerakan Reset Indonesia itu perlu perlu apa ya, perlu adanya suatu suatu gerakan gitu. Suatu gerakan yang seharusnya bersifat continuable, bersifat sustainability, bukan bersifat ya, sudah pada titiknya ya sudah dia harus berarti sudah titiknya udah berhasil diredam dan diam. Ini kan berkaitan dengan komunikasi politik, di mana pemerintah itu kan berarti sukses ya, sukses untuk meredam aksi demo tersebut dan hingga tidak berlanjut.
Dan hal yang menariknya bahwa gerakan demo Gen Z ini kan juga memanfaatkan TikTok, memanfaatkan media sosial, hingga akhirnya tuding-tuding menuding siapa di belakang aksi demonstrasi Indonesia. Mulai muncullah George Soros, mulai munculnya lembaga-lembaga asing, mulai munculnya para elit politik dan saling menuding dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya itu adalah bagaimana gitu kan, sebenarnya bukan berkaitan dengan siapa dalangnya, tetapi sebenarnya akar permasalahannya itu apa dan itu bisa diselesaikan, karena kan permasalahan kalau menurut saya itu adalah faktor keadilan sosial. Selanjutnya itu adalah yang ini berkaitan dengan komunikasi publik, berkaitan dengan komunikasi politik, yaitu kebijakan makan bergizi gratis. Kita tahu bahwa di media sosial makan bergizi gratis itu kan sangat heboh gitu, banyak kritik, terus ada banyak pujian dan lain sebagainya. Bagaimanapun makan bergizi gratis merupakan salah satu janji politik ya kan, dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan janji politik itu memang harus direalisasikan walaupun ujung-ujungnya kritik di media sosial, kritik di media massa itu mengarah bahwa kebijakan ini lebih mengarah kepada suatu proyek. Ya namanya juga suatu kebijakan itu adalah proyek, tetapi bagaimana sebenarnya komunikasi publik yang dimainkan oleh Presiden Prabowo itu tentang MBG ini harusnya dijalankan secara efektif dan efisien. Kita tahu ketika kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, itu pasti akan muncul kritik, akan muncul refleksi, akan muncul celaan, tapi juga akan muncul hal yang negatif. Tetapi sebenarnya yang harus ditampilkan oleh pemerintah kalau dalam perspektif komunikasi politik, komunikasi publik, harusnya itu pemerintah bukan menyiapkan buzzer, pemerintah bukan harus menyiapkan istilahnya pembelaan, tetapi harusnya melakukan preventive communication, komunikasi yang lebih preventif, di mana pemerintah bisa misalnya menghimpun suara positif dari anak-anak SD, SMP, SMA yang menerima MBG. Mereka tidak pernah makan anggur misalnya, harus bisa makan anggur. Mereka tidak pernah makan bergizi, bisa makan bergizi. Mereka tidak pernah makan misalnya buah-buahan, susu secara teratur, mereka bisa mendapatkan minuman susu gratis dari pemerintah. Dan tindakan upaya untuk menyuarakan suara positif langsung dari akar rumput itulah yang seharusnya lebih ditonjolkan pemerintah ke atas, bukan lebih bersifat permohonan maaf terjadi ini, maaf. Itu bukan hanya itu, tapi bukan hanya upaya pembelaan ini, harus bersyukurlah, pembelaan harus pembelaan ini makanan berisi langsung pernyataan dari para pejabatnya itu, tetapi lebih mengarah pada suara-suara itu kan, suara-suara di akar rumput. Hal yang menarik selanjutnya yang perlu menjadi perhatian itu pada terjadi pada 2005 adalah ancaman pembekuan bea cukai. Saya kira ini menarik juga bahwa Menteri Keuangan gitu kan, Menteri Keuangan Purbaya itu memberikan ancaman yang sangat nyata akan membekukan bea cukai gitu kan, dengan deadline selama 1 tahun gitu kan. Jika tidak berhasil melakukan pembenahan ataupun reformasi di bahan bea cukai, maka akan ditutup. Ini saya kira kebijakan yang sangat menarik. Kita ketahui bahwa upaya untuk menggenjot penerimaan negara salah satunya itu melalui bea cukai. Tetapi ketika suatu institusi itu tidak efektif, itu maka diperlukan suatu tekanan yang sangat masif, dan tekanan ancaman untuk pemberhentian ini juga ataupun penutupan ini juga mengancam langsung keberlangsungan terhadap karyawan gitu kan, pegawai di bea cukai. Dan apakah ancaman ini sekedar hanya ancaman, ataukah ancaman ini hanya sekedar permainan, atau memang benar-benar ancaman, ya kita lihat tunggu permainan selanjutnya. Apakah reformasi yang dilakukan bea cukai itu memang terjadi, apa karena memang apa yang sudah terjadi di sana itu terjadi sebuah sistemik, sudah menjadi culture, sudah menjadi budaya yang terus-menerus, yang sudah menjadi birokrat yang sudah berbelik sehingga sangat susah
dan karena kan bea cukai itu kan menjadi gerbang gitu kan masuknya barang asing ke Indonesia ataupun barang barang dari dalam negeri barang di dalam negeri ke luar negeri. Ketika itu bisa dibenahi, maka sebenarnya penerimaan negara akan menjadi lebih baik gitu kan. Ini menjadi sangat menarik juga dan kita akan menunggu di tahun berikutnya. Kemudian saya kira itu beberapa peristiwa yang penting yang bisa apa ya, ditekankan dan menjadi peristiwa penting di tahun 2025 di Indonesia saat ini. Terima kasih. Bagaimanapun ini hanya opini dan beberapa refleksi yang terjadi di Indonesia dan bisa menjadi pembelajaran di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih banyak. Jika ada opini silahkan kasih di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.